Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yara, kita kembali berjumpa bersama saya Yulia Maulini dalam acara Public Review yang merupakan kegiatan rutin dari Yara dalam mereview kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga penyelenggaraan pemerintah di Aceh, dan juga menyampaikan beberapa berita terupdate dari Yara. Jadi, hari ini kita akan berdiskusi tentang berakhirnya sebuah pernikahan atau biasa disebut perceraian. Tetapi lebih khususnya kita akan membahas tentang perceraian di luar pengadilan. Jadi, sebelum adanya perceraian, pasti ada perkawinan. Yang secara umum, perkawinan sirih adalah perkawinan di bawah tangan yang menurut ketentuan hukum agama adalah sah, tetapi secara hukum negara belum sah. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur mengenai syarat sahnya suatu perkawinan. Selain dilakukan menurut hukum masing-masing, juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Dan isu yang akan kita angkat pada hari ini adalah perkawinan sah secara agama, tetapi tidak sah dan tidak tercatat di dalam undang-undang. Nah, di tengah-tengah kita telah hadir seorang narasumber, Ibu Yuniah SH, selaku Kabid Advokasi di Yara. Nah, mari kita langsung saja berbincang dan menyapa Bu Yuniah. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya? Sehat. Jadi kita akan berbincang tentang dampak dari pernikahan di luar pengadilan nih Bu. Nah, bagaimana pandangan dan tanggapan Bu Yuni selaku Kabid Advokasi dalam melihat perceraian yang dilakukan di luar pengadilan? Baik, terima kasih Yulia karena telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara di sini. Jadi itu sudah jelas tidak boleh, karena pernikahan yang kita lakukan secara resmi memang legal di mata agama, tapi tidak di mata negara. Sudah dijelaskan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, itu setiap pernikahan resmi memang harus tercatat di dalam negara. Iya, harus tercatat di dalam negara biar nanti pengurusannya juga pengurusan ADN-nya dan status pernikahan, status anak juga lebih baik. Bu Yuni kan pernah nih melakukan penelitian tentang perceraian di luar pengadilan. Nah, hasil dari penelitiannya seperti apa ya? Jadi begini, saya melakukan penelitian ini kan di desa saya sendiri, di mana itu Desa Matang Seping, Kecamatan Banda Mulai, Kabupaten Aceh Tamiang. Di sana perceraian sepihak itu menjadi yang masih fenomenal ya, bisa kita bilang. Karena dengan cara itu suami hanya menyatakan talak, yang artinya cerai, ya sudah, mereka menganggap mereka sudah bercerai, begitu. Dan ada juga yang menyatakan lewat handphone, talak, bercerai. Ya udah, mereka menganggap itu mereka sudah sah bercerai. Seperti itu. Baik, kemudian apa sih yang menjadi alasan mereka melakukan perceraian di luar pengadilan? Karena nih ketika kita melihat ke sisi hukumnya seperti kelengkapan administrasi, KK, KTP, status pernikahan, status anak yang tidak jelas. Apa sih, Bu? Jadi begini, alasan terbesar dari mereka terkendala itu di biaya. Kenapa? Bagi mereka mengurus hal-hal seperti itu membutuhkan dana yang besar. Belum lagi mereka memikirkan perjalanannya, uang di jalan, mungkin uang minyak, makan, terus dan sebagainya, pengurusan berkas begitu. Jadi mereka lebih memilih hanya untuk yang penting mereka itu berpikir realistis. Yang penting di agama saja sudah cukup, seperti itu. Iya. Jadi pikirannya tuh terlalu gampang, terlalu pendek gitu. Nah, ketika seseorang yang awalnya telah menikah secara sah tapi berpisah secara tidak sah menurut hukum negara, ketika mereka itu ingin melakukan pernikahan kembali, bagaimana itu? Nah, begini ya. Mereka melakukan pernikahan sirih kembali, yaitu di bawah tangan. Ini kita berbicara, ini bagus sekali ya Yulia menanyakan pertanyaan ini, karena ini bisa kita kaitkan ke konsekuensi hukumnya, di mana pernikahan sirih itu memang diperbolehkan, ya kan? Cuman dia ada dua konsekuensi hukum. Yang pertama, itu akan berdampak pada perkawinan status, ada ke hal anak, ke segala-galanya. Itu sudah tertanggung resiko di rumah tangga nanti ke depannya. Dan yang kedua,
dia juga bisa dituntut secara pidana karena melakukan perkawinan tanpa izin negara. Itu bagi laki-laki. Nah, kalau yang bagi perempuan itu bisa dikaitkan kepada poliandri. Kenapa? Karena bisa sewaktu-waktu suami kita ataupun mantan suami akan menuntut kita karena kita melakukan poliandri. Itu harap hati-hati, oke? Setelah perceraian di luar pengadilan itu dilakukan, bagaimana dampaknya? Nah, jadi dampak yang pertama kali di sini yang paling menonjol ialah anak. Kenapa? Karena jika perceraian itu terjadi, anak kan ini dia masa pertumbuhan dia akan sesuai dengan didikan orang tua. Nah, ketika anak itu terkena broken home, pastikan dia mental anak itu ya yang pertama. Karena orang tua itu sudah tidak lengkap, itu pengaruh buat anak. Dan nafkah anak yang sudah tidak terpenuhi itu termasuk. Yang kedua, nafkah iddah yang terabaikan. Dan yang ketiga, tidak ada kepastian hukum. Terus berarti kedua belah pihak itu tidak bisa melakukan lagi pernikahan secara resmi. Boleh saja mereka melakukan perkawinan, yaitu dengan cara siri, tapi akan kembali ke resiko yang kedua tadi, yaitu terhadap pernikahan siri itu. Dan yang kedua itu akan menjadi imbas kepada pengadilan yang belum diputuskan perihal terkait pernikahannya sebelumnya yang tadi. Oke. Seperti itu. Baik. Jadi saran dari Bu Yuni sendiri terhadap masyarakat Aceh khususnya jika memang sebuah pernikahan itu tidak bisa dilangsungkan lagi, dipertahankan lagi dan harus bercerai, gimana sih sarannya? Nah, seperti ini. Ini saran saya pribadi. Mungkin karena kita nggak bisa mempersamakan pemikiran kita dengan orang. Jadi ini hanya saran jika memang sebuah pernikahan tidak dapat dipertimbangkan lagi ataupun dipertahankan, ya kan? Ini kita memakai bahasa halus seperti itu karena pernikahan itu kan sakral. Memang cerai itu boleh, cuman cerai itu kan halal tapi tidak disukai oleh Allah. Jadi kalau memang pernikahan itu tidak bisa dipertahankan lagi, setidaknya lakukanlah perceraian itu secara resmi. Karena apa? Karena kita menikah secara resmi. Jadi bercerai pun setidaknya secara resmi. Biar tidak ada terjadi kendala apapun untuk kita ke depannya bersama. Maupun pihak suami ataupun istri. Baik, terima kasih kepada Bu Yuni yang telah bersedia menjadi narasumber kita pada hari ini. Semoga dapat menambah wawasan kita semua dan dapat meminimalisir angka perceraian yang terjadi di Aceh. Terima kasih Bu Yuni, mungkin kita bisa berbincang kembali di tema-tema yang lainnya bersama kami di sini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Yara Official. Dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk menerima berita terupdate dari Yara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.